Sejumlah tank pasukan pertahanan Israel atau IDF terkena jebakan ranjau yang dipasang oleh Brigade Al-Qassam. Akibat jebakan tersebut, tank Zionis yang tengah beroperasi itu langsung meledak. Sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun turut terbakar hidup-hidup imbas jebakan ranjau tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 2 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya militer Israel mengetahui hal itu dari hasil penyelidikan internal IDF. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa tank yang dipakai oleh pasukannya menginjak ranjau yang dipasang Al-Qassam di dekat koridor Netzarim. Di lokasi yang sama, Brigade Al-Qassam juga menembakkan sejumlah rudal anti-tank dan mortir. Akibatnya sejumlah tentara pun tewas dan terbakar hidup-hidup. Sementara sebagian lainnya juga dilaporkan tewas imbas terkena pecahan rudal anti-tank dari perlawanan tersebut. Insiden ini pun diklaim menimbulkan kerugian cukup besar bagi pasukan perang Zionis. Pasukan artileri Israel dihujani mortir oleh pasukan perlawanan saat beroperasi di Gaza Tengah. Imbas serangan mortir tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF pun panik. Bahkan IDF sampai mengerahkan jet tempurnya untuk menghadapi perlawanan. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 2 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukan artilerinya mendapatkan perlawanan sengit saat berupaya menyerbu Gaza Tengah. Para tentara Israel itu dihujani sejumlah mortir yang ditembakkan perlawanan dari terowongan Hamas. Akibat serangan tersebut, tentara Zionis pun panik dan kocar-kacir. Bahkan akibat serangan tersebut, IDF juga mengerahkan jet tempurnya ke lokasi pertempuran. IDF mengklaim jet tempur mereka gerak cepat dengan menghujani pos peluncuran mortir musuh tersebut. Selain itu, IDF juga menekankan tidak ada korban jiwa imbas serangan perlawanan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang barak piramid Israel pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam operasinya itu, Hizbullah meluncurkan sejumlah roket dan peluru artileri. Akibatnya barak piramid meledak dan pasukan pertahanan Israel atau IDF siaga tinggi. Dilansir dari The Jerusalem Post, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah kepada media pro-Iran. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengatakan bahwa pejuangnya menargetkan barak piramid dengan sejumlah roket dan peluru artileri. Hizbullah pun mengklaim barak tersebut tengah ditempati oleh tentara Israel saat pasukannya meluncurkan serangan. Namun sayangnya Hizbullah tidak merinci total korban jiwa imbas serangannya tersebut. Diketahui serangan ke barak piramid ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hizbullah. Sebelum serangan pada 1 Mei kemarin, Hizbullah juga telah menargetkan barak piramid pada tanggal 17 April lalu. Selain itu, pada Januari dan November 2023 lalu, barak militer Israel itu juga telah diserang oleh Hizbullah. Setelah ditutup selama 7 bulan, Israel akhirnya membuka akses ke penyeberangan perbatasan Erez. Israel juga mengizinkan 31 truk bantuan untuk Gaza masuk melalui satu-satunya terminal menuju ke utara Gaza tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 2 Mei 2024, IDF akhirnya membuka penyeberangan Erez yang menjadi satu-satunya terminal menuju ke utara Gaza. Pasalnya ini merupakan pertama kalinya penyeberangan Erez dibuka setelah 7 bulan ditutup sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 silam. Setelah akses penyeberangan Erez dibuka, konvoi bantuan yang pertama kali masuk adalah Yordania. Melalui penyeberangan tersebut, Yordania mengirimkan 31 truk untuk Gaza. Sementara melalui penyeberangan Karem Shalom, 48 truk Yordania telah dikirimkan. Sehingga total bantuan yang dikirim Yordania pada hari yang sama adalah 79 truk. Diketahui keputusan IDF membuka penyeberangan Gaza ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan itu, Blinken menyerukan kepada Netanyahu untuk segera mengizinkan pengiriman bantuan lebih banyak ke Gaza. Tujuannya Blinken adalah agar mendorong ke arah yang lebih baik terkait kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Serangan pasukan perlawanan Islam Irak kembali menembus pertahanan IDF pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam serangan itu, perlawanan Islam Irak meluncurkan drone ke Israel. Akibat serangan tersebut, situs vital IDF di Israel dilaporkan meledak.
Dilansir dari Paras Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan perlawanan Islam Irak. Menurut perlawanan Islam Irak, pasukannya telah menyerang salah satu target vital di wilayah pendudukan. Namun mereka tidak mengungkapkan soal kerugian dan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Sebelum meluncurkan operasi tahap 2 ini, perlawanan Irak sempat mengumumkan bahwa pasukannya akan menargetkan posisi vital hingga ekonomi Israel. Diketahui hingga saat ini perlawanan Islam Irak telah meluncurkan puluhan serangan ke posisi-posisi pasukan Israel. Mereka menekankan bahwa rentetan serangan ini dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza dan juga pasukan perlawanan Palestina. Perlawanan Islam Irak itu juga sempat menekankan akan terus menyerang posisi rezim Zionis. Pemukiman pasukan pertahanan Israel atau IDF di Stula diserang oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam operasinya itu, Hizbullah menghujani pemukiman Zionis dengan peluru kendali. Akibat serangan tersebut, 2 rumah pasukan Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis pada Rabu kemarin. Salah satunya serangan peluru kendali dari pasukannya itu diklaim menghantam pemukiman tentara Israel di Stula. Akibat serangan tersebut, 2 rumah dilaporkan meledak dan terbakar. Di waktu yang hampir bersamaan, Hizbullah juga mengaku menyerang situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kafar Koba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket. Namun sayangnya Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan ke posisi Zionis itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza, serta sebagai tanggapan atas serangan-serangan IDF di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Media Israel membongkar kebohongan Amerika Serikat dan mengolok-olok bantuan dari negara sekutunya itu. Saat Amerika Serikat sesumbar berhasil mencegat rudal Iran yang ditembakkan ke Israel, media Zionis justru membantah klaim tersebut. Media Israel mengungkapkan bahwa pertahanan udara Amerika Serikat itu lemah dan hanya mampu mencegat 2 rudal saja. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu dipaparkan oleh Radio Angkatan Darat Israel pada Rabu 1 Mei 2024 kemarin. Dalam laporannya dijelaskan bahwa klaim Amerika Serikat yang berhasil mencegat nyaris semua rudal Iran merupakan sebuah kebohongan. Sebaliknya, media Zionis itu mengungkapkan bahwa Amerika Serikat hanya mampu mencegat 2 dari 8 rudal balistik yang diluncurkan dari Iran beberapa waktu lalu. Meski demikian, tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan oleh lembaga penyiaran Israel tersebut. Hingga saat ini belum ada pula komentar langsung dari Amerika Serikat mengenai laporan Zionis tersebut. Diketahui sebelumnya pada 14 April, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel yang merupakan serangan langsung pertamanya ke negara pendudukan. Seusai serangan tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa sebagian besar rudal dan drone Iran ditembak jatuh sebelum mencapai Israel. Pertempuran antara Israel dengan pasukan perlawanan semakin memanas dalam beberapa waktu belakangan. Di tengah kondisi tersebut, Kepala Staf Umum Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi juga membocorkan rencana IDF. Menurut Jenderal Tinggi Israel itu, IDF tengah menyiapkan rencana mematikan untuk menyerang markas Hizbullah di Lebanon. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 2 Mei 2024, hal itu diungkapkan Herzi Halevi seusai pihaknya melakukan tur. Pasalnya, militer Israel menaksir situasi di perbatasan Israel-Lebanon di bagian utara yang memanas sejak sebulan terakhir. Dari sanalah IDF sepakat untuk menyiapkan serangan mematikan ke markas Hizbullah. Sayangnya, Herzi Halevi tidak menjelaskan secara spesifik soal persiapan apa saja yang disiapkan IDF untuk melumpuhkan Hizbullah. Namun menurut informasi yang beredar, sejumlah pasukan kabarnya akan ditambahkan dalam serangan tersebut. Letnan Jenderal Herzi Halevi berdalih, serangan yang akan dilakukan tentara IDF dimaksudkan untuk memulihkan keamanan masyarakat Israel yang tinggal di sekitar wilayah pendudukan. Terlebih sejak Perang Timur Tengah pecah, setidaknya ada 80.000 pendudukan Israel Utara telah terusir dari rumah mereka. Setelah sesumbar akan menyerang Rafah, militer Israel kini justru membubarkan unit cadangannya.
Padahal pasukan dari unit tempur tersebut sebelumnya ditugaskan untuk menyerang Rafah yang menampung lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 5 Mei 2024, hal itu dibeberkan oleh media Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa sejumlah tentara dari divisi cadangan telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dilakukan di tengah niatan Israel untuk menginvasi Rafah dalam waktu dekat. Namun pembubaran unit cadangan itu rupanya bukan karena Zionis takut dengan pasukan perlawanan. Sebab pembubaran itu dilakukan setelah Jenderal Israel mengumumkan rencananya untuk menyerang front utara dan menargetkan Hezbollah di Lebanon. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Umum Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi. Oleh karena itu kini muncul spekulasi bahwa pembubaran pasukan cadangan Israel itu dilakukan demi mengalihkan fokus untuk menyerang Lebanon lebih dulu, yakni dengan menambahkan jumlah kekuatan pasukan yang telah disiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.